Apa kabar sobat? Semoga sehat selalu bersama dengan Anda. Dan jangan lupa terus ikuti serta taati protokol kesehatan untuk kita jaga diri kita dan jaga orang-orang di sekitar kita. Salam jumpa bersama saya Lina Puspitaningsih di program Bincang Kita. Bercakap bersama, mencari makna. Dan secara khusus hari ini kita akan membahas satu topik yang dekat dan erat dengan kehidupan kita, siapapun kita, apapun profesi kita. Apa itu? Negosiasi. Ya, kiat komunikasi dalam negosiasi. Bersama saya sudah hadir Bapak Freddy Makitan sebagai narasumber yang akan memperbincangkan topik kali ini. Beliau adalah ahli dan juga praktisi komunikasi, serta cukup berpengalaman dalam hal negosiasi. Negosiator yang cukup berpengalaman dan cukup handal. Mari kita langsung berbincang bersama beliau di studio dan selamat menikmati. Sobat, seperti sudah saya sampaikan tadi dan sudah sedikit saya perkenalkan, tamu kita adalah Bapak Freddy Makitan. Selamat datang kembali Pak Freddy. Terima kasih, selamat bertemu lagi. Iya. Sehat Pak Freddy? Lumayan, so far so good. Oke, dan semoga di hari-hari yang akan datang terus sehat Pak ya. Iya. Karena itu sekarang jadi hal yang terpenting, hal yang kita rindukan gitu ya. Definitely. Yes. Oke, Pak Freddy, hari ini kita bicara satu topik tentang negosiasi. Ya, saya pikir Bapak cukup berpengalaman dalam hal ini. Banyak hal, banyak deal yang Bapak sudah dapatkan terkait dengan hal ini. Dan saya yakin setiap kita percaya bahwa negosiasi menjadi hal yang sangat penting. Dan hal yang perlu kita tahu tentu saja apa sih kiat dan cara agar kita bisa menjadi negosiator, agar kita memiliki negotiation skill yang baik, sehingga setiap kesepakatan yang kita buat jadi lancar, jadi maksimal begitu. Apa ini Pak kuncinya? Kiat ya? Yes. Ya, banyak orang suka kiat ya. Pasti Pak. Tips, bagaimana caranya, how to. How to. Iya, nah, ini kan komunikasi dalam negosiasi ya. Jadi negosiasi kan semua orang tahu itu kan satu perundingan ya untuk mencapai kesepakatan. Satu ada bargaining di situ, ada tawar-menawar di situ. Tapi harus berakhir dengan sebuah kesepakatan sesuai dengan tujuannya. Nah, yang ditanya sekarang kan kita dalam konteks komunikasi. Iya, Pak. Ya gimana sih komunikasi kira-kira itu ya maksudnya ya. Kiat. Ya jika dalam komunikasi ya sebelum kita kepada soal kiat ini soal teknis ya. Cara termasuk seninya ya. Tapi sebenarnya kiat itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri dan kita berhasil dalam komunikasi hanya karena kiat. Maka kiat itu harus didahului dengan hal-hal tertentu yang membuat kiat itu akhirnya memang akan efektif. Ya, jadi komunikasi sepertinya sudah dimulai dengan sebuah gagasan. Jadi sudah mulai timbul ide dalam diri sang komunikator atau negosiator di dalam konteks negosiasi ini. Jadi dia kan sudah punya gagasan. Saya nih mau apa, mau ngomong apa, mau bicara apa, ada kebutuhan apa dan seterusnya ya. Kemudian komunikasi itu berlanjut dengan satu riset, umumnya begitu. Orang melakukan satu riset ya. Nah, riset ini termasuk juga siapa yang akan meriset untuk menemukan siapa sih orang yang penting, yang perlu untuk menjadi teman dalam negosiasi ini. Karena saya membutuhkan dia begitu penting. Siapa yang potensial dicari. Begitu Pak ya. Dan potensial dan juga berkompeten untuk bernegosiasi dengan saya untuk mencapai satu tujuan yang sudah ada pada saya. Nah kemudian baru dia berpikir tentang kiat. Caranya gimana nih? Bagaimana caranya nih? Orangnya gini loh, caranya harus gimana? Pendekatannya gimana dan lain sebagainya. Jadi ya betul tadi kata Mbak Lina itu tadi. Jadi memang
itu harus diikuti dengan pendekatan ya. Jadi kalau saya sudah tahu saya akan berhadapan si A, oh statusnya gini macam-macam, maka saya bagaimana melakukan approach ya, personal approach yang memang cocok buat orang yang menurut hasil penelitian dialah orang yang penting buat saya. Nah baru kiat ya. Tapi kiat ini kan juga kita harus lihat dalam beberapa unsur dalam kiat ini ya. Jadi kiat ini sebenarnya bukan sekedar bagaimana caranya. Kiat ini sudah dimulai ya dari soal pertama yaitu performance kita. Jadi performance loh itu sudah kiat. Saya pakai baju apa misalnya secara fisik ya. Saya bagaimana rambut saya ya. Ya semuanya diperhatikan ya kalau kita mau bicara yang ideal begitu ya. Jadi performance kita ini juga termasuk etika seperti apa? Karena saya berhubungan dengan siapa ini? Saya akan berbicara dengan siapa ini? Apa dia seorang ibu atau dia seorang bapak? Kan etikanya kan tidak selalu sama. Harus ada beda ya. Kemudian dia seorang yang pejabat barangkali, orang yang sangat populer atau kurang dari itu, kan semuanya etika. Kemudian bukan saja etika di dalam performance ini, tapi juga aura ya. Nah aura ini susah menjelaskan ya. Iya gimana itu? Aura itu jadi kita membuat satu keberadaan, satu kemampuan yang disengajai atau tidak sengajai, bisa saja satu keaslian dari sifat-sifat seseorang, sehingga kelihatannya ada seperti sebuah energi. Ya, energi yang membuat menghanyutkan orang, yang membuat kalau dia datang tuh senang gitu loh. Kan bisa orang itu udah dia lagi bosan Tapi kalau ada orang, wih dia datang senang. Jadi aura itu sebenarnya satu energi yang membuat ini semua bagian dari satu performance ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi performance itu sudah harus dimulai dalam hal kiat. Kemudian kiat yang berikut yang penting adalah soal bahasa. Bahasa ini bukan sekedar kata-kata, tapi bahasa ini juga menunjukkan adanya satu struktur berpikir, logika, ya, struktur berpikir yang logis, termasuk juga di dalamnya bagaimana kita punya artikulasi yang baik, ya, artikulasi yang baik sehingga teknik-teknik pembicaraan ini tidak hanya diksi yang kita pilih maknanya saja, tapi bagaimana itu diucapkan cara dengan baik, ya. Dan ini masuk di dalam soal kiat. Apalagi? Ya, suara juga begitu. Kalau saya berbicara dengan Mbak Lina yang begitu penting dengan saya, Mbak Lina gimana? Itu nggak begitu enak. Bagaimana Mbak Lina? Jadi ada artikulasi. Intonasi, lebih kepada intonasi begitu ya, artikulasi dan gestur. Ya, jangan lupa gestur ya. Iya. Karena gestur ini kalau saya duduk ngomong begini terus. Ya nggak enak secara kiat, tidak enak. Tapi kalau saya agak sedikit begini, asal jangan mengada-ada lah. Jangan lebay, jangan berlebihan. Jangan tinggi-tinggi, misalnya. Jangan sampai pangku kaki. Pangku kaki tidak salah, tapi ada budaya-budaya tertentu bahwa itu juga kadang-kadang dianggap tidak begitu pas, tergantung kita. Tergantung kultur memang. Ya. Jadi itu semua adalah kiat. Jadi kalau kita mau bicara kiat, ya itu kita sebenarnya harus mulai dari gagasannya bagaimana sampai kepada penampilan kita, bahkan sampai dengan suara kita. Nah, kalau secara spesifik ya kita harus bicara juga dalam topik yang spesifik, tapi secara umum ya itu. Iya. Tadi juga disampaikan penampilan itu begitu penting, bahkan juga cara berpakaian kita dan lain sebagainya. Tapi ada satu pendapat begini Pak, jangan lihat orang dari covernya, dari penampilannya, tapi dalam hal negosiasi ini penting sekali ya Pak ya. Betul, jadi memang benar bahwa penampilan itu bukan sesuatu yang mutlak ya. Tetapi sekarang kita bertanya begini, yang data yang dilihat duluan itu apa? Pasti first impression. Iya, pandangan pertama pada penampilan. Saya setuju. Mengapa di perusahaan-perusahaan terkenal di mana dia menempatkan orang di depan sebagai resepsionis harus good looking? Itu seakan-akan memang kita bisa katakan nggak harus kan, tapi perusahaan bilang harus dong. Kenapa? Karena itu kan apa saya katakan tadi, aura dan sebagainya. Jadi senyumannya saja membuat orang betah. Energi tadi ya Pak ya. Betul. Jadi penampilan itu
jangan diremehkan, walaupun itu bukan satu kemutlakan. Tapi dimanapun di dunia ini ya, penampilan yang urakan ya jelas berbeda dengan penampilan yang rapi. Siapa yang menyenangkan apa? Ayo, dia yang rapi dong. Iya, lebih klik di hati yang rapi ya. Asal jangan mengartikan bahwa yang bagus itu harus begini, harus mahal, harus mahal. Bukan itu ya. Iya Pak. Terus bicara tentang aura yang harus kita tampilkan, tadi juga suara, itu sebenarnya tidak melulu tentang bawaan kita ya, gen atau bakat atau DNA kita, tapi itu bisa kita pelajari kan Pak. Wah, ini kamu enggak punya ini gen ini, kamu enggak bisa negosiasi, enggak kan Pak ya? Enggak seperti itu ya. Bisa ya, sama seperti itu kan ada juga persyaratan-persyaratan teknis ya. Misalnya sebagai seorang penyiar radio ya, orang yang suara dalam sekali, yang tidak terlalu ini, atau nyanyi kan orang yang suaranya harus ada standar harus ada standar. Tetapi betul juga bahwa kadang-kadang itu keaslian itu lebih kadang-kadang penting. Jadi kita tidak perlu mengubah sesuatu begitu teknis sampai kita meremehkan keaslian kita. Karena begini, itu bukan satu-satunya kan. Tadi saya katakan tadi itu ada banyak faktor. Jadi bukan bahwa suara asli itu satu-satunya yang membuat orang itu memenuhi syarat sebagai negosiator, bukan. Ya, ada banyak hal, bahasa itu tadi, logika, semua itu. Jadi kita tidak bisa menjadikan segala sesuatu sempurna. Mungkin kata yang tepat adalah apa adanya, tetapi lebih baik jelaslah, menarik, begitu aja. Nah, jangan tanya lagi bagaimana merumuskan itu. Itu susah. Yang jelas disertai dengan gestur yang baik. Pokoknya jangan kasih peraturan yang ketat, nanti malah negosiasinya nggak enak. Jadi kaku kan Pak ya. Oke. Kiat-kiat yang sangat baik untuk kita ikuti tentu saja kalau kita mau berhasil mendapatkan satu kesepakatan yang menguntungkan tentu saja ya Pak ya. Cuman masalahnya Pak, faktanya bahwa negosiasi itu juga sering diwarnai dengan kegagalan dong. Tidak semua berhasil. Dan ada banyak hal yang dianggap itu sebagai kesalahan yang harus tentu saja kita hindari sebagai negosiator. Bapak bisa buka nih rahasianya. Kita kuak Pak, apa sih yang menjadi kesalahan-kesalahan yang secara umum dilakukan oleh para negosiator yang pada akhirnya membuat gagal negosiasinya. Jadi Mbak Lina minta saya membuka rahasia kegagalan saya ya. Dikuak aja. Just kidding. Oke, tadi kita bicara tentang kiat-kiat ya, yang dan gagasan dan semuanya. Ya kalau kita tidak memperhatikan itu sudah satu kegagalan. Itu yang pertama. Itu harus mutlak. Jadi kita tidak pusing dengan semua. Yang penting saya ketemu dia ngomong ya. Kalau kita sudah bersikap begitu, itu sudah kegagalan pertama. Tapi ada kegagalan-kegagalan lain ya selain itu. Misalnya, bagaimana kita punya sifat sebagai negosiator ya, sebagai komunikator ya. Bagaimana kita mempunyai sifat misalnya egois, egosentris. Jadi saya pergi 100% demi saya. Saya punya kepentingan. Saya pergi bagaimana saya menguasai dia dalam negosiasi itu supaya terarah semua kepada kepentingan saya. Ini sudah mulai ada kegagalan di sini. Karena mengapa kita penting perhatikan itu ya? Orang yang menjadi lawan bicara atau komunikan, ya, orang yang kita butuh dia adalah orang-orang yang kita tempatkan setara dengan kita. Kita mau jadikan dia itu partner, ya. Jadi kita mau menghargai dia, bukan kita mau memanfaatkan dia sebagai tool ya, sebagai alat demi kita. Ini egoisme. Jadi egoisme itu adalah sumber kegagalan dalam banyak hal ya. Warning itu ya. Egosentrisme berpusat pada diri sendiri. Itu awal dari kegagalan-kegagalan dalam hal apa saja. Berikutnya, kegagalan yang lain adalah kita sadar atau tidak sadar seorang komunikator atau negosiator punya cara pandang yang kurang pas terhadap siapa lawan bicara kita, siapa rekan negosiasi kita. Jadi kita tidak melihat dia sebagai seorang yang begitu berharga, begitu penting, yang begitu kita butuh. Tapi melihat dia sebagai, ya itu tadi saya katakan, hanya tidak lebih dari alat. Saya perlu dia, kan saya mau jadikan dia sebagai alat. Kalau sikap-sikap semacam ini ada,
maka ini sudah merupakan awal-awal dari kegagalan. Ya. Nah, tentu saja di samping itu ada kegagalan-kegagalan lain, misalnya kita tidak menguasai materi dari komunikasi kita, negosiasi kita. Nanti kita datang ditanya, siapa yang bilang begitu? Ya pokoknya begitu. Sudah menunjuk. Ini semua kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang kurang diperhatikan akan membawa kepada kegagalan. Ya, antara lain begitulah yang saya lihat ya. Jadi, memang kalau dicari-cari banyak sih. Ya. Tapi saya tadi mencatat egoisme ya Pak ya, yang membuat itu jadi negosiasi yang kita kerjakan juga bisa amburadul ya, karena kepentingan yang benar-benar kita junjung tinggi sehingga kita kurang menghargai partner kita atau orang yang kita ajak bernegosiasi itu. Bagaimana dengan ini Pak? Karena ada banyak orang bernegosiasi memanfaatkan momentum atau kesempatan yang datang begitu sedikit. Sedangkan orang yang kita ajak bernegosiasi itu orang yang penting, yang waktunya mungkin hanya sedikit aja. Dan seringkali kita kehilangan momen itu, waktunya hanya sebentar, mungkin hanya ketemu di sela-sela makan atau di kamar mandi. Apakah kesempatan seperti itu yang benar-benar harus kita tangkap, Pak? Atau kita biarkan itu juga menjadi kegagalan tersendiri? Maksudnya waktu yang tersedia bagi teman negosiasi itu ya terlalu sempit. Iya, karena orang yang begitu penting barangkali. Padahal kita ada kesempatan walaupun sedikit untuk kita mulai mempresentasikan, untuk mulai berkomunikasi, tapi kita biarkan berlalu dan artinya pertanyaannya apa itu bisa menjadi satu kegagalan penyebab kegagalan. Iya, memang bisa. Memang bisa ya, karena kita pada dasarnya berkomunikasi itu tidak bisa tergesa-gesa ya. Tetapi kalau itu terjadi, itu tidak harus menjadi satu penyebab kegagalan. Artinya ini menuntut sang negosiator, sang komunikator harus meningkatkan seluruh kemampuan yang ada dalam berkomunikasi untuk memanfaatkan waktu yang sempit itu. Kalau boleh saya kasih satu contoh yang pernah saya alami, kebetulan sekali ini. Pertanyaan ini kebetulan saya pernah alami. Di satu negeri, di satu tempat saya bermaksud berkomunikasi untuk katakanlah dengan jujur bahwa memang saya mau memberikan satu proposal untuk mencari dana untuk satu pelayanan. Nah, orang ini punya waktu hanya setengah jam. Hanya setengah jam. Ini di negeri sibuk, bukan negeri santai negeri sibuk. Orang-orang di sana semua orang sibuk. Tidak ada orang jalan santai di sana seret-seret sendal pelan-pelan, itu tidak ada. Nah, waktu dia menyediakan waktu itu jelas tanggal, jam dan di mana tempatnya itu sudah oke ya. Ada teman saya yang mengkoordinir itu. Tapi setengah jam itu di mana kita bisa bertemu di satu restoran. Tapi waktu ketemu langsung dikatakan bahwa saya dari sini ke parking place saya itu membutuhkan waktu. Dia bilang, I need 15 minutes to get there. Saya butuh seperempat jam untuk sampai ke tempat parkir. Nah, berarti dia punya waktu setengah jam tambah 15 sudah tambah 15 lagi. Dia bilang setelah saya di sana saya masih butuh paling cepat setengah jam for the next meeting. Dia bilang begitu. Artinya waktu dengan saya kan cuma setengah jam. Di restoran setengah jam. Saya dalam hati ini di Indonesia kalau kita setengah jam kadang-kadang nunggu makanan keluar saja itu, menunya keluar itu saja. Waktu yang sia-sia setengah jam lebih bisa. Tapi di negeri ini tidak, 5 menit itu sudah lama. Begitu pesan 5 menit sudah keluar. Artinya bahwa orang makan tuh cepat-cepat semua. Serba cepat. Berarti saya punya waktu 5 menit sebelum itu petugas istilahnya waiter ya. Mereka datang untuk membawa makanan karena mereka semua gerak cepat. Lalu saya berpikir apa yang saya buat dalam waktu 5 menit? Ini mau ajukan proposal, bagaimana bisa? Pusing kepala saya berdoa. Bagaimana kata-kata saya harus saya susun. Tapi herannya saya mampu dengan segala kemampuan yang ada. Sebelum waiter bawa makanan, dia sudah langsung tunjuk temannya, kasih dia sekian jumlah.
Saya berbicara hanya di dalam waktu 1 atau 2 menit dan dia langsung perintahkan pembantunya siapkan uang untuk itu. Itu sesuatu yang tidak biasa, very extraordinary, sangat luar biasa. Yes, dan itu grace. Tapi seorang negosiator, komunikator harus selalu siapkan diri untuk itu. Benar, dan saya kira pengalaman Bapak ini tidak datang dengan wah tiba-tiba muncul skill. Itu karena jam terbang yang memang Bapak sudah boleh jadi jalani, sehingga punya kepekaan, Pak. Menata kata, cara memanfaatkan kesempatan. Jadi semua itu tidak instan tentu saja ya Pak ya, melalui banyak jam terbang dan pengalaman bertemu banyak orang, bagaimana itu melakukan pendekatan, dan luar biasa. Saya pastinya juga banyak deal-deal yang terjadi dengan waktu yang singkat, dan itu bisa dilakukan oleh para ahli-ahli saja ya. Dan tentu kita bisa mempelajarinya ya Pak ya, dengan kiat-kiat yang sudah Bapak sharingkan tadi. Nah, kalau bicara tentang komunikasi kan tidak lepas dengan yang namanya kata-kata yang kita ucapkan, pilihan-pilihan kata yang baik, diksi ya bisa disebut. The power of kata-kata dalam sebuah negosiasi itu penting. Gimana ini Pak? Ya, the power of words ya. Yes. Ya. Ini pertanyaan yang sulit-sulit gampang, gampang-gampang sulit ya. Kalau kita berbicara secara jelas tentang satu topik negosiasi yang sudah direncanakan ya, kita sudah lebih bebas untuk memilih kata-kata atau diksi-diksi yang tepat ya. Tetapi kalau ini secara umum, saya mungkin tidak bisa mengatakan kata ini, kata itu dan sebagainya ya. Tapi saya harus mencari satu nuansa untuk menjawab pertanyaan ini, di mana kata itu dibangun. Jadi kata itu muncul selalu harus di dalam satu nuansa, ya. Dia the power of the word, itu tidak hanya pada kata itu sendiri, tapi dia harus lahir atau muncul di dalam satu suasana. Jadi number one, you have to prepare. Suasana seperti apa, baru kata itu mendapatkan tempat dan bercahaya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi saya melihat bahwa di dalam komunikasi yang umum ya, pernahkah kita berpikir bahwa sapaan itu penting? Ini lahir kalau kita bertemu orang atau mau bertemu dengan seseorang yang kita rencanakan, seakan-akan itu otomatis sapaan, selamat pagi, selamat macam-macam, apa kabar dan sebagainya. Itu hal-hal yang keluar secara reflektif. Tetapi coba perhatikan baik-baik bahwa sapaan itu kita buat begitu rupa sehingga dia tidak sekedar sebuah refleksi. Tapi dia adalah satu keaslian yang lahir secara natural. Nah, jadi sapaan ini yang harus kita hati-hati adalah jangan selalu dua kata itu ya, selamat pagi dan apa kabar ya. Ya, kadang-kadang di sapaan-sapaan itu dibutuhkan lebih dari itu. Sebagai contoh dalam pengalaman saya, kadang-kadang saya tanya, apa kabar itu keluar dengan sendirinya. Bagaimana ibu, anak-anak sehat-sehat ya. Dia sudah merasa, orang ini kok akrab sekali. Ya baru ketemu sudah tanya begitu. Jadi orang sudah merasa bahwa familiar. Jadi kita ciptakan suasana itu. Nah, itu hanya sebagai satu contoh yang harus hati-hati. Jangan sapaan itu diikuti dengan hal yang mengada-ada. Sehingga ini membuat kita malah dilihat sebagai orang munafik. Yang mau mencoba-coba, mau mengikat kaki tangan saya supaya mengikuti kehendaknya. Jadi sapaan itu begitu penting. Sapaan itu adalah menciptakan suasana batin di mana timbul familiarity, apa itu keakraban ya, bukan sekedar sebuah relation tetapi juga keakraban, lebih dari itu keakraban. Jadi kata-kata harus lahir dari suasana itu. Kedua, kata-kata harus lahir dari suasana apa? Kata-kata harus lahir, kata-kata yang tepat itu harus lahir dari apa yang akan kita bicarakan. Artinya terminologi yang pas, yang penting, yang perlu saya pikirkan bukan ngalor ngidul ya. Tapi apalagi waktunya kalau singkat, apa yang saya harus gunakan, kata-kata seperti apa. Jangan yang muluk-muluk,
Tapi juga jangan sampai yang keren-keren tapi sebetulnya makna nggak jelas. Jadi itu juga harus kita hati-hati ya. Sekarang ini ada satu kecenderungan yang bagus tapi juga harus hati-hati ya. Jadi bagus itu kan sekarang bahasa Inggris menjadi bahasa dunia kan ya. Jadi kadang-kadang orang menyisipkan bahasa Inggris. Itu sebenarnya bagus. Tetapi kadang-kadang kita bertemu dengan orang tertentu, mungkin dia akan merasa bahwa dia kesulitan mengerti. Nah, itu kita harus hati-hati di situ. Nah, jadi terminologi itu penting, kata-kata apa yang kita gunakan sesuai dengan topik, tapi juga membangun suasana itu sapaan dan komunikasi yang baik itu suasana terus dibangun. Kadang-kadang disisipkan misalnya apa itu kelakar-kelakar. Ya, kelakar-kelakar itu kalau tersisip, maka kata-kata kita itu akan keluar semua powernya itu akan keluar semua. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kita tidak perhatikan, tapi itu betul bahwa kegagalan bisa saja terjadi oleh karena kata-kata, tapi juga keberhasilan karena kata-kata. Ya. Jadi bisa kata-kata tidak berdiri sendiri, dia berdiri selalu di dalam suasana. Maka suasana itu harus dibangun. Harus dibangun, harus diciptakan Pak ya, sehingga suasana menjadi itu tadi akrab dan hangat sehingga semuanya bisa kita komunikasikan dengan cair. Jadi suasana intelektual jangan lupa. Kalau saya sebutkan tadi itu terminologi, maka suasana intelektual harus ada. Kalau tidak nanti kita dianggap remeh sebagai komunikator yang remeh-remeh. Ya, itu juga bisa menghambat. Lagi-lagi semuanya harus disiapkan dengan baik, butuh prepare ya, jangan asal kalau kita mau menjadi negosiator yang handal. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, selain pilihan kata-kata, membangun suasana tadi, pasti juga ada hal-hal lain yang membuat, yang mendukung negosiasi ini berhasil. Apa Pak secara umum? Secara umum yang mendukung ya, ini umum tetapi mendasar ya. Baik. Kalau saya berikan. Pertama, bagaimana kita harus menciptakan ya bahwa apa yang saya mau bicarakan ini adalah kebutuhannya. Jangan sampai saya lupa hal itu. Orang akan menerima kita kalau dia merasa bahwa kita membawa sesuatu yang ia butuhkan. Tapi orang akan cepat boring kalau kita bicara tadi hanya untuk soal kita. Dia nggak merasa butuh itu. Jadi harus pandai untuk melihat bahwa dia butuh itu. Apa yang saya akan bicarakan dalam negosiasi ini adalah demi dia. Jadi bukan demi saya sendiri. Jadi kita sama-sama akan bahagia. Saya dan dia akan bahagia. Jangan sampai dia mendapatkan kesan bahwa dia, itu tadi yang saya katakan, dia seakan-akan diperalat saja. Jadi satu, timbulkan kebutuhan pada diri sendiri. Setiap perusahaan-perusahaan yang terkenal di dunia ini tidak berhenti di dalam hal bagaimana memberitahu kepada market bahwa aku punya ini yang kamu butuh. Selalu begitu. Maka inovasi terus. Saya tidak sadar bahwa saya itu butuh itu, tetapi seorang pengusaha, seorang produsen yang cerdas, yang punya itikat baik, dia selalu berpikir bagaimana supaya dia mendatangkan satu hal yang betul dibutuhkan oleh market, konsumen. Dengan demikian orang tidak segan-segan keluarkan jutaan dolar, tidak apa-apa. Yang penting itu karena dia butuh itu. Supaya saya dapat itu karena saya membutuhkannya. Misalnya orang ke California hanya beli ke tas Hermes. Itu tas yang mahal itu? Hermes karena sudah dibangun persepsinya. Atau ke Orchard Road atau kemana hanya cari itu. Kenapa? Karena dia butuh, walaupun kebutuhan itu hanya sebenarnya sebuah gengsi. Tapi manusia butuh gengsi kan? Jadi Pak, ciptakan kebutuhan. Jadi dia tahu bahwa dia butuh itu. Jadi bukan saya yang butuh. Walaupun pasti saya butuh keuntungan. Jelas. Tapi paling tidak ada suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dari apa yang sudah dirundingkan, apa yang sudah dikomunikasikan tadi. Tidak hanya melulu untuk kepentingan saya sang negosiator Pak ya. Dan betul-betul saya ulangi itu hati-hati jangan sampai orang memiliki kesan, lawan bicara kita memiliki kesan bahwa dia hanya mau diperalat. Itu hati-hati. Kalau pesan
kesan yang ditimbulkan pertama kali itu sudah hati tertutup sudah ya Pak? Habis, sudah tertutup. Ya pasti ada tidak interest lagi kita kan? Kita akan pulang dengan hampa dan dahaga lahir batin. Iya benar-benar. Oke, nah sekarang namanya negosiator. Dalam sebuah negosiasi pasti yang diinginkan sukses, berhasil, itu bendera keberhasilan yang kita bawa pulang. Nah Pak, apa sih yang menjadi indikator sebuah keberhasilan dalam sebuah negosiasi ini? Indikator ini kan indikator keberhasilan. Ya memang begini ya, negosiasi tidak selalu terjadi pada satu momen saja. Jadi satu tahap saja. Hari ini saya bertemu dengan dia seperti pengalaman saya tadi itu. Yaitu keberuntungan ya. Lucky. Itu satu keberuntungan ya. I was lucky at the time ya. Ya tapi apakah I will be lucky again? I don't know. Itu suatu yang faktor kebetulan, keberuntungan, rezeki, terserah mau dipakai kata apa saja ya. Memang kita selalu berharap akan keberhasilan. Yang kita mau tahu, misalnya di dalam satu pertemuan negosiasi, kita sudah bisa melihat tanda-tanda bahwa kita akan berhasil. Itu pertanyaannya ya. Ya. Nah, tanda-tanda apa ya? Mungkin saya jawab dengan tanda-tanda yang sebaliknya. Jadi kadang-kadang kita menjawab yang negatif dengan satu jawaban positif, atau kita menjawab positif dengan satu kondisi negatif. Ya. Jadi begini. Ini dibutuhkan satu kepekaan yang tinggi dari sang komunikator atau negosiator yang harus dia baca seluruh keberadaan dari lawan bicara. Kalau saya datang ke satu tempat, ya, tanda-tanda bisa saja walaupun tidak mutlak sudah bisa mulai bagaimana ia menyambut welcome-nya, bagaimana dia welcome saya. Suasana dia sudah menunjukkan bahwa boleh jadi saya akan berhasil, walaupun itu belum mutlak ya. Sepanjang negosiasi itu berjalan, komunikasi itu berjalan, kita perhatikan bagaimana kata-katanya, bagaimana sikapnya, ya, termasuk hal-hal yang kita persiapkan pada diri kita sendiri. Atmosfer yang terjadi di situ, aura dan sebagainya kita perhatikan. Ya, termasuk dia kasih minum atau tidak. Ya. Itu walaupun semua ini bukan sesuatu yang mutlak, tapi semua hal-hal ini bisa menjadi tanda-tanda. Nah, kalau tanda-tanda negatif, kalau dia sudah mulai kelihatan bahwa dia tidak banyak respons terhadap apa yang kita setengah mati ngomong, ya, kata-kata yang bagus, struktur, logika apa isinya yang bagus. Kok dingin-dingin saja. Nah, itu sudah satu tanda tidak berhasil atau belum berhasil ya. Ya, jadi saya menjawab dengan cara negatif ya. Ya. Kalau dia meningkat lagi, misalnya dia kelihatan sudah gelisah. Aduh, gimana nih? Ibu, tolong dulu ini, saya masih bicara nih. Tanda-tanda itu harus diperhatikan misalnya. Terus dia sudah mulai main HP ya, dia atau sedikit-sedikit lihat HP-nya. Ini sudah ada tanda-tanda yang artinya bahwa penampilan saya, topik saya tidak begitu menarik, tidak menjadi magnet yang cukup kuat untuk menarik dia, sehingga dia konsentrasinya sudah terbagi-bagi. Bisa saja dia gelisah, bisa saja meningkat lebih tinggi lagi. Bilang, maaf ya, waktu saya. Padahal kita belum sampai sesuatu ya. Ya, dia sudah pasang pelang merah. Dan sebagainya. Dia bisa. Jadi itu kita perlu baca. Ya oke, kalau saya mau tambah sesuatu. Kalau tanda-tanda keberhasilan bisa saja muncul di mana dia bilang, bagaimana kita bisa bicara lebih lanjut, saya kok tertarik misalnya. Atau kalau dia mau bicara lebih lanjut, biasanya para sellers itu paling suka tanda itu. Jadi dia akan siap datang tepat waktu yang berikutnya dan seterusnya. Jadi tanda itu. Tapi ada orang yang memang mempunyai karakter berbeda, dia langsung saja ya atau tidak. Oke, baik.
Bahkan coba kita buat rencana. Bisa saja dalam waktu pertemuan pertama dia sudah menawarkan bagaimana kita buat rencana. Bisa. Dan itu menunjukkan bahwa keberhasilan besar buat kita ya. Ya, walaupun keberhasilan itu belum kita raih ya. Tetapi tanda-tanda yang Mbak Lina katakan itu kita udah dapat ya. Sudah kita pegang itu. Hati-hati. Yang kedua, aku datang lebih hebat lagi. Iya Pak, menarik gitu, sekali. Kira-kira. Ya, artinya ketika pun kita bernegosiasi mengalami kegagalan tidak perlu berkecil hati ya Pak. Pasti ada next kesempatan yang kita bisa lakukan lebih baik lagi dengan prepare yang lebih baik, dengan latihan yang lebih baik seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kenapa batu karang itu dia selalu berlubang-lubang? Karena dipukul air terus bertahun-tahun. Iya, benar. Karena seringnya itu ya Pak ya. Oke, Sobat, itu tadi perbincangan kita terkait topik hari ini. Kiat komunikasi dalam negosiasi. Banyak hal kita pelajari, kiranya hal ini bisa menjadi pelajaran, menjadi manfaat buat kita semua untuk kita belajar menjadi negosiator yang baik dalam berbagai kebutuhan tentu saja. Jangan lupa latihan gitu ya. Seperti apa kiat-kiatnya tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Pak Freddy Makitan. Thank you so much Pak Freddy. Welcome. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda tentu saja. Terima kasih. Terima kasih Sobat untuk kebersamaan Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang di bincang kita selanjutnya. Terima kasih.